Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang sesat itu kata Yesus jelas, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yang sesat itu bukan hanya apa yang berbeda dari apa yang kau percayai selama ini. Saya khawatir hari-hari ini, dan itu sebabnya saya akan terus berbicara ini, karena saya lihat sudah terlampau banyak. Dan saya tidak menyebutnya hamba Tuhan, saya menyebutnya YouTuber, saudara. Karena karya dalam pelayanan yang gak jelas. Dia cuma sibuk dengan YouTube-nya. Dan YouTube-nya cuma dia pakai untuk menyerang orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karya pelayanan yang maaf untuk bilang ini, sama sekali tidak jelas. Kita gak pernah tahu karya pelayanan yang selama ini. Yang kita tahu dia cuma sibuk di YouTube cari subscriber, ya kan, cari followers, ya kan, cari like, ya kan, dengan buat sensasi menyerang orang. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk menyerang, untuk mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap teguh. Karena saya khawatir ada banyak jemaat Tuhan yang mulai goncang iman dan berkata, aduh kok hamba-hamba Tuhan begini ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan yang Tuhan perintahkan, bukan kita menyerang orang. Dan akhirnya menciptakan adu domba di mana-mana. Karena akhirnya masing-masing mau sibuk menyamakan pandangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana-mana ada yang percaya perpuluhan, ada yang tidak percaya perpuluhan. Stop perdebatan itu. Karena sampai Tuhan Yesus datang itu tetap ada, nggak ada hubungannya dengan sesat, nggak ada hubungannya dengan rakus, ya kan banyak orang, hamba-hamba Tuhan sekarang mengajarkan tentang perpuluhan itu hamba-hamba Tuhan yang rakus, no, lu yang pelit. Karena kalau kita mengajar tentang perpuluhan, bukan berarti demi kita, tapi untuk setiap gereja, karena itu tanggung jawab, saudara. Ada yang tetap percaya bahasa roh, ada yang tetap percaya tidak ada bahasa roh. Kita habiskan waktu kalau kita hanya sibuk untuk nyerang kiri, nyerang kanan, lalu mempertahankan pendapat soal ini. Dan akhirnya dunia YouTube Kristen hanya ribut dengan keributan-keributan antar serangan-serangan pandangan doktrin seperti itu. Ini waktunya kita pergi ke Alkitab dan menghasilkan buah. Kalau ada YouTuber yang hanya kerjaannya nyerang hamba Tuhan lain, potong kalimat-kalimat hamba Tuhan, ambil cuplikan-cuplikannya lalu diangkat, lalu dibahas, diserang, hanya karena berbeda denominasinya, berbeda pengakuan imannya. Buah pertama yang harus nyata adalah buah kemajuan kehidupan. Dia dulu suka ngomongin orang, sekarang dia bicara tentang Tuhan. Dulu kerjaannya cuma iri. Dan karena iri nyerang sana, nyerang sini, jatuhin sana, jatuhin sini. Dan ada orang yang mulutnya gak pernah jadi berkat. Mulutnya nyerang orang. Tapi dia pikir normal. Itu permainan iblis, saudara. Iblis paling ahli membuat false comfort. False comfort itu artinya kita buat sesuatu yang salah, lalu kita punya dasar-dasar Alkitabnya untuk membuktikan bahwa apa yang kita buat benar. Itu kalau marah sama orang kita maki, anak sendiri kita makinya dengan pemilihan-pemilihan kata yang sangat jahat. Itu kalau nggak suka sama orang, kita pilih kata-kata yang kalau perlu di dalamnya ada silet-siletnya gitu. Yang bisa bikin orang nggak tidur 2 hari 2 malam. Dan dia pikir wajar memang orang itu perbuatannya seperti itu. Saudaraku, tapi hidup kita harus jadi berkat. Ular yang berbisa, dengar baik ya. Ular yang berbisa, walaupun tujuannya tidak matok, tujuannya mencium, tapi kalau dasarnya ada bisanya, tetap akan mengeluarkan bisa. Racun yang mematikan. Tapi kalau dasarnya tidak berbisa, meskipun membuka mulutnya, meskipun menyerang, gak menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada bisanya. Pertanyaan saya sederhana. Engkau masih berbisa? Bu, masih berbisa bu? Pak, masih berbisa? Hamba-hamba Tuhan masih berbisa?
Orang kalau ada bisanya, ada racunnya. Apapun yang dia buat penuh dengan racun-racun yang membunuh, menyerang, menghancurkan, dan mematikan. Iya. Kelinci mau menyerang kita pun lucu. Anjing pudel yang kecil, dia ngomong nih, kita lucu. Tapi singa, dia cuma gini nih. Takut. Iya kan? Jadi tergantung we are. Kalau kita anak domba. Berapa minggu yang lalu kita bahas itu tuh. Kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Kita harus tetap jadi anak domba. Jangan jadi bunglon. Oh kalau dia baik, saya baik. Tapi kalau dia buat begitu, dia belum kenal siapa saya. Oh berarti bukan anak domba. Serigala berbulu anak domba. Sebetulnya kok serigala. Tapi kalau di gereja, pakai jubah baru. Jubahnya anak domba. Kita gak usah sibuk dengan, oh ya saya mendapat karunia ini. Lalu akhirnya mulai berdebat dengan karunia siapa yang lebih hebat. Ada orang-orang yang pelayanannya untuk melawat orang-orang miskin. Amin. Mari kita support. Ada orang-orang yang melawat pelayanannya anak-anak sekolah minggu. Mari kita doakan, kita support. Ada orang yang pelayanannya remaja-remaja. Ada yang pelayanannya khusus pencandu narkoba. Ada yang pelayanannya khusus di penjara. Ada yang khusus pelayanan ibu-ibu. Ada yang pelayanannya khusus para tentara. Ada yang pelayanannya mengarah kepada para politisi. Ada yang pelayanannya mengarah kepada para bisnismen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pelayanan berbeda-beda. Gak usah saling menyerang dan menjatuhkan. Yang penting kita mengeluarkan buah-buah roh. Pelayanan menjangkau orang miskin. Tapi kalau hati saudara juga penuh dengan kebencian. Wah apa itu gereja-gereja orang kaya gak pernah peduli. Hello. Berarti kok gak tulus dong. Masa kok melayani orang miskin sibuknya nyerang gereja-gereja orang kaya? Biarin aja dia kaya, gak ada urusannya sama lu kan. Kalau dia salah urusannya sama Tuhan. Selalu saya bilang kita ini hanya hamba bos. Kita bukan the manager. Iya kan. Kita striker bos. Kita selalu ikutin Piala Eropa gak? Kalau saudara ikutin Piala Eropa, saudara lihat. Ada manajernya tuh yang di samping lapangan. Ada yang makan permen karet. Ada yang agak emosinya. Ya kan? Ada yang cuma mundar-mandir. Tetapi manajer akan tetap jadi manajernya. Tapi tugas kita pemainnya. Tugas kita menangkan jiwanya, masukin golnya, rebut jiwa-jiwa, selamatkan baik kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan buat kita. Makanya harus nyata buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan jadi NATO Christian. No action, talk only. Cuman sibuk nyerang sana, nyerang sini. Begitu banyak serangan yang kau buat sampai kau gak berkarya apa-apa dalam pelayanan. Kau sibuk mengkritik orang, kau sibuk menyerang orang, kau sibuk menyerang gereja lain, kau sibuk menyerang hamba Tuhan lain. Sampai kau tidak berbuat apa-apa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Saudara-saudara yang sedang kerja. Saudara-saudara yang sedang melayani. Lalu saudara diserang, saudara dikritik. Gak usah klarifikasi. Maju terus. Saya ulangi sekali lagi, maju terus.
Saya mengerti ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang lemah hari-hari ini. Karena nggak tahan dapat serangan dari pengkritik-pengkritik yang tidak jelas itu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, maju terus. Engkau tidak perlu klarifikasi. Kenapa tidak perlu klarifikasi? Your haters will not repent because of that. Orang-orang yang membencimu tidak akan pernah bertobat karena memang hatinya yang busuk dan penuh kebencian. But your supporter, orang-orang yang mengasihi saudara, orang-orang yang diberkati dengan pelayanan saudara, tidak membutuhkan klarifikasi saudara karena hasil pelayanan saudara itulah klarifikasi yang sesungguhnya. Dalam hidup saya, dalam pelayanan saya tidak mau membuang waktu untuk klarifikasi. Karena buat saya sederhana. Haters tidak membutuhkan klarifikasi saya karena dia memang haters. Hatinya memang bermasalah, dia memang penuh kebencian, roh setan menguasai hidupnya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, klarifikasi apapun yang kita berikan akan membuat dia mempunyai bahan baru untuk terus menyerang karena memang hatinya penuh dengan kebusukan. Tetapi orang-orang diberkati dengan pelayanan kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan kita juga tidak membutuhkan klarifikasi kita. Kenapa? Karena dia sudah diberkati dengan pelayanan saudara itu. Ngerti gak maksud saya? Jangan buang waktu. Waktunya sudah singkat. Pepatah bahasa Arab yang diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia bilang begini. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Wah, saya pernah satu kali ngomong begitu. Lalu ada lagi yang bodoh yang mengkritik. Oh, jadi kami dianggap anjing-anjing. Itu pepatah Abdul, pepatah Dul. Abdul susah ini. Alfonso, jangan begitu Alfonso, ya kan? Abdul. Sadar Dul. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya berbuah.